Kita gimana mau kaya, Bu? Salah masuk kota infak aja lama menung ya, Pak. Rencana ngisi 5.000 termasuk 50 lama ditengok kota tuh, Pak. Anehnya kita, Pak, Bu, merenovasi rumah habis ratusan juta ikhlas. Habis pergi lebaran makan-makan jutaan ikhlas. Tapi kalau ke masjid berat betul rasanya. Kadang wirid ibu-ibu tuh, Pak, 2.000 kepanjang aja isi kotak infak tuh. Doa panjang lah, Bu, mana bisa, Pak. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak RT, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang-orang tua yang saya muliakan, serta hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita selalu memulai dengan ucapan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan Bapak Ibu kekuatan iman walaupun mungkin banyak Bapak Ibu punya kegiatan lain, tapi semua dikesampingkan untuk hadir di masjid ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Tujuan kita berpuasa itu, Bapak Ibu, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu seperti kita di bulan Ramadan, makanan ada, minuman ada. Kita makan, kita minum kan tidak ada yang tahu. Tapi kita tinggalkan karena Allah, itu takwa. Jadi kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari, Bu, orang kerja sama kita, mau diawasi atau tidak, dia tetap rajin kerja. Kan bagus jadinya itu, Pak. Kan? Pedagang, mau orang yang beli ini orang yang tidak tahu, tapi tetap dia tidak mau menipunya. Nah, itu namanya takwa, Pak. Kadang tidak sering terbakar pasar-pasar nih, Bu. Modal telekung 75, penjualan normal 120, ditawarkannya 350, ditawar orang 300. Jawabannya apa, Bu? Modalnya aja belum dapat lah gitu. Ada sebanyak itu labanya, Pak. Modal belum dapat katanya. Sholat rajin. Nah, jadi kadang kita ini mungkin menganggap takwa itu ya kerjakan perintah Allah, kemudian tinggalkan larangan Allah. Bentuknya mudah, Pak, tapi berat, Pak. Makanya janji Allah, Bu, kepada orang-orang yang takwa ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan jalan keluar kalau kita ada masalah. Dikasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, itu kalau kita berhasil menjadi orang yang takwa. Di Lamongan, Jawa Timur, ada guru honor namanya Pak Andi Santoso. Honor 17 tahun, Bu. Gaji 300.000 sebulan, Pak. Sementara ongkos dia pergi ngajar tiap hari habis 50.000 karena masuk hutan mendaki bukit, Bu. Jadi untuk supaya bisa dia mendapatkan uang 50.000 itu, pulang ngajar cari kayu dia di hutan untuk ongkos dia besok. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengadu kepada manusia. Itu yang takwa itu, Pak. Setelah 17 tahun 2021 viral Pak Andi Santoso. Banyak orang yang tahu Pak Andi Santoso. Dapatlah dia sepeda motor yang sudah dimodifikasi oleh Kapolsek Lamongan. Datang donasi-donasi, banyak orang membantunya. Jadi kalau sabar, tidak pernah mengeluh, akhirnya setelah 17 tahun baru Allah mudahkan hidupnya. Kita baru 3 bulan nih sholat jamaah rajin minta banyaklah kadang, Pak. Kelakuan banyak yang tidak dibuat, awasi juga mengeluh juga. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, Bu, dia tahan terhadap segala ujian dan dia tidak buruk sangka kepada Allah.
Ada sahabat Rasulullah yang agak lama umurnya, Pak. Namanya Abu Ghiyad Al-Makki. Dia tinggal paling tua lagi sahabat Rasulullah di Mekah. Hidup miskin, Bu. Jadi dia itu pas banyak jamaah haji, dia pas ada di sana, adalah seorang jamaah yang kehilangan uang, Pak. Diumumkannya lah pada masyarakat Mekah dan jamaah haji, kalau ada yang menemukan uang saya, jumlahnya 1.000 dinar, ini 1.000 dinar yang biasa, bukan emas, Pak, dalam bentuk kertas. Waktu itu bukan dalam bentuk kertas, dalam bentuk dinar, tapi bukan dinar hitungan yang 1 dinar emas. Kalau ada yang menemukan, tolonglah dikembalikan. Siapa yang mengembalikan uang itu, setiap sholat akan saya doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dunia dan akhirat. Diulang-ulangnya, datanglah Abu Ghiyad Al-Makki ini. Wahai Tuan, keadaan di Mekah ini sekarang orang-orang sedang kesulitan. Musim paceklik. Orang sedang susah. Bisa jadi uang Tuan itu ditemukan oleh orang yang taat kepada Allah, tapi dia dalam keadaan susah. Paling tidak Tuan cobalah umumkan, siapa yang dapat akan saya kasih hadiah. Mungkin ada orang kembalikannya. Jadi orang tidak berdosa. Apa kata saya, bukan tidak mau, Pak, cuman itu uang bapak saya. Jadi saya tidak berani janji ngasih hadiah. Parah betul kau nih, kata Abu Ghiyad Al-Makki. Uang sebanyak itu hilang, tidak terkasih sama kau, orang hadiah. Minta maaf saya, Pak, memang tidak bisa saya ngasih. Akhirnya pulanglah Abu Ghiyad Al-Makki ini, Bu. Abdullah bin Umar nampak, Pak, dia yakin pasti atuk nih yang dapat duit ini. Pasti dia yang dapat deh. Dia memang orang soleh, Bu, cuman memang susah hidupnya. Diikutlah oleh Abdullah bin Umar sampai dia di sebuah rumah macam kandang kambing lah dalam riwayat ini, Pak. Karena tidak ada deru suara kendaraan, pas dia memanggil istrinya keluar, Lubabah, keluarlah kau sebentar. Keluar istrinya. Dia cerita berdua terdengar oleh Abdullah bin Umar, Pak, karena tidak ada suara heboh lain. Ada apa suamiku? Aku jumpa dengan orang yang punya duit tuh. Baru kata Abdullah, berarti memang dia yang menemukan duit nih. Cuman ya parah orangnya Lubabah. Udah aku bilang sama dia, mana tahu yang jumpa duit kau tuh orang yang taat kepada Allah dalam keadaan miskin. Kasihlah hadiah. Terus apa katanya? Kata istrinya. Nggak mau dia ngasih, kata tuh uang bapaknya. Bagaimana menurut pendapatmu Lubabah? Apa kata istrinya? Udahlah, pakai aja lah duit itu, kita udah lama susah renovasi rumah nih. Sudah tuh beli kambing. Jadi kau ndak ngembala kambing orang lagi, umur kau sudah tua, umur udah 90, Bu. Kapan lagi kau hidup senang? Kita tinggal di rumah ini 9 orang. Kapan lagi kau kasih kami makanan yang layak? Itu godaan istrinya, Pak. Apa kata Abu Ghiyad Al-Makki? Sudah setua ini aku, belum pernah aku makan uang haram lagi, walaupun hidup aku susah. Apa rezeki yang dikasih Allah untukku? Badan sehat sampai tua. Tahu-tahu sekarang aku udah mau masuk kubur, kau goda aku untuk ngambil duit itu. Tidak, Lubabah, aku tidak mau. Ini yang takwa itu, Pak. Ini kadang dialah mengasut suaminya, udahlah bang, ambil aja lah, bawa banyak-banyak sedekah kita, bawa naik umroh, naik haji. Datanglah suami betul juga, kata adek, menjadi sekali, Bu. Karena, Bu, ya, kalau hanya kita ini sekedar sholat, Pak, anak TK udah pandai sholat, ngaji, anak TK udah pandai ngaji. Jadi makanya tuntutan agama kita nih, Bu, makin lama makin dalam, tapi makin kita amalkan makin bahagia. Itu bedanya, Pak. Makin diamalkan dia makin bahagia. Dia memang makin sulit, tapi diamalkan makin bahagia. Dan itu berat. Apa enggak berat? Kita susah hidup. Ada duit nih, duit orang nih, Bu.
Apa enggak terpakai? Akhirnya kata dia, enggak lah, besok aku coba ngomong sama orang punya duit tuh, mana tahu dia mau ngasih. Besok Bu masih diumumkan juga oleh laki-laki itu, tolonglah balikkanlah duit saya. Datang Abu Giat Al-Maki balik, Bu. Kau tuh parah betul, masa enggak terkasih kau agak sedikit aja orang yang menemukan tuh. Mana tahu yang menemukan uang kau tuh lansia, udah tua, hidupnya susah. Dia sebetulnya menceritakan dirinya, Pak. Tidak bisa Pak, itu uang bapak saya, itu amanah dari bapak saya. Jadi saya tidak berani ngasih. 10% aja tidak terkasih sama kau. Inilah mungkin awalnya fee 10% tuh Pak. 10% tidak terkasih sama kau. Maaf Pak, saya tidak bisa. Akhirnya nyerah Abu Giat Al-Maki. Dipegangnya tangan orang ini Pak. Yang menemukan uang kau tuh aku. Kau janji kalau orang jujur menemukan uangmu itu, kau akan mendoakannya setiap waktu sholat. Jadi aku mohon doakan kepada Allah untuk mengampuni dosaku, karena telah mendiamkan uangmu di rumahku. Itu aja aku minta. Wah terima kasih banyak ya Pak ya. Dibawanya lah jalan orang ini. Sampai ke rumah dia terkejut orang anak nih Pak. Ini rumah Bapak. Iya lantai tanah. Berapa orang Bapak tinggal di rumah ini? 9 orang. Umur udah berapa? Ada 90. Apa kerja Bapak? Mengembala kambing orang. Tunggu kau di sini sebentar. Digalinya lah belakang rumah ya Pak. Di situ disimpannya duit. Akhirnya katanya, ini duit kau. Dan tolong minta ampunkan kepada Allah atas dosaku. Nah Abdullah bin Umar masih ngikut tuh Pak. Diintipnya sama Abdullah bin Umar kejadian itu. Begitu dikasihnya kepada anak ini, apa kata anak ini Bu? Saya mengatakan uang ini adalah amanah bapak saya. Bapak saya itu sebenarnya sudah meninggal. Dia meninggalkan uang 3.000 dinar. Kata dia 2.000 dinar pakailah untuk kau. Yang 1.000 dinar cari orang yang pantas untuk menerimanya. Jadi setelah melihat kejujuran bapak, keadaan rumah bapak, rasanya memang bapak yang pantas untuk mendapatkan 1.000 dinar. Itu keajaiban orang bertakwa. Asal tahan susah lah Bu. Cuman banyak orang tidak tahan, makanya kadang ada yang pakai duit jula-jula, ada yang pakai duit masjid, ada yang sampai tukang jual sapi mengeluh. Panitia kurban bentuk soleh-soleh Ustaz, beli sapi fee-nya ditanya ya dulu, fee ini minta dulu Pak. Tidak bisa tulus di masyarakat ini memang memang pengabdian. Tetapi jangan pula sampai kita itu hilaf, salah melangkah ketika kita diberikan amanah. Cuman memang itu sulit Pak, memang sulit takwa. Bertahan di saat sulit, makanya ada sekarang Bu ya, Masjid Al-Falah di daerah mana itu saya lupa. Itu semua pengurus digaji Pak. Itu hebatnya masjidnya. Orang kan sukanya Bu bilang, ala berarti tidak ikhlas dia tuh. Ikhlas itu Bu bisa kita capai kalau kita ikhlas pula nolong orang yang mengerjakan apa yang membantu kita tuh. Itu baru bisa cocok ikhlasnya Pak. Ini ikhlas disuruh orang nol Bu, mampus loh orang dibuatnya Pak. Misal macam kami ustadz-ustadz nih Bu, ustadz tuh ceramah amplop aja dicarinya tuh, tidak ikhlas dia tuh. Kecuali Bu ya, masuk sekolah anak, terus kata guru tuh Bapak Ustadz, iya gratis, itu baru yang tidak apa lah Pak. Itu ngisi minyak di pom bensin, saya Ustadz gratis, itu tidak apa Pak. Justru haram kami ngambil duit amplop tuh Bu. Ini masuk sekolah anak berbiaya, kebutuhan makan sehari-hari harus dibiayai. Misal ke pasar saya Ustadz langsung dikasih orang sayur, telur sepapan, itu enak lah Bu kan. Macam ustadz-ustadz di Madinah kasih duit haram katanya Pak, karena dia dari biayai negara. Ingat saya tahun 2012 saja tuh gaji ustadz yang di pelosok-pelosok Mekah aja 15 juta satu bulan. Memang besar Bu. Sekarang inilah Pekanbaru nih udah agak lumayan hebat lah. Ada masjid paripurna, imam digaji, muazzin digaji.
Cuman Pak, kalau telat dari Pemko tuh, tolonglah masjid ditalangi dulu. Kasihanlah nengok imam-imam nih Pak. Pas bulan puasa kemarin Bu, kan 3 bulan tidak cair gaji imam paripurna. Berubah suara imam semua Pak, rendah ya semua. Pas mau masuk puasa lah cairnya, baru tinggi balik suara itu Pak. Nah, seharusnya kan, iya betul tuh Bu, orang bilang berarti tidak ikhlas dia jadi imam tuh. Ya macam mana lah mau ikhlas, perut lapar Pak kan. Orang banyak ngartikan ikhlas tuh kosong gitu. Tapi yang herannya saya Bu ya, misalnya mengundang motivator dari Jakarta di hotel, itu berapapun biaya habis Pak. Tidak ada orang yang bilang dia tidak ikhlas gitu Bu ya. Tapi coba kalau di jalan-jalan agama, jalan-jalan kebaikan, nah buat macam itu, langsung orang bilang tidak ikhlas dia itu. Jadi disitulah kadang kita dipermainkan oleh iblis itu Pak. Iblis itu pandai dia mau main-mainkan kita. Nah itu yang takwa dia Pak, berat Pak. Bertahan di saat sulit, tidak akan melakukan keburukan walau apapun godaannya. Nah, itu yang berat tuh Bu kan. Makanya banyak orang ada yang memakmurkan masjid, ada yang makmur di masjid. Nah itu ada tuh Bu. Macam bulan puasa kemarin Bu, banyak masjid yang berkelahi jamaah gara-gara nasi itikaf Pak. Semenjak ada program nasi itikaf tuh ramai jamaah KW7 yang datang Pak. Dia tidak sholat ke masjid, tidur dia Bu. Iya, pas mau masuk makan aja datang dia. Tuh heboh lah dia di masjid tuh Bu. Sudah tuh apalagi program buka bersama, sampai sebulan penuh dia buka di masjid Pak. Tidak belanja dia di rumah jadinya. Betul-betul dimanfaatkannya betul yang gratis-gratis tuh. Makanya saya ada beberapa masjid saya suruh balik karena jalan macam dulu. Masyarakat hanya mengantar untuk petugas masjid berbuka. Jadi tidak usahlah diadakan buka-buka bersama itu tuh. Banyak orang tidak sembahyang jadinya Pak. Dia makan sampai bodoh Bu. Salah 5, resoles 3. Itu bodoh di luar atau duduk aja lah Bu. Mana sholat lagi? Kita justru akhirnya buat dosa Pak. Kita memfasilitasi orang untuk tidak sholat jadinya Bu. Dia makan sampai kenyang Bu. Dulu kan seperti itu. Untuk petugas masjid, ganti-gantian lah masyarakat nanti ngantar. Untuk makan sahurnya, itu baru oke. Ini kadang pengumumannya berbohong lah tuh Pak. Antarkanlah perbukaan ke masjid Bapak Ibu, karena pahala orang yang memberi makan orang berpuasa akan mendapatkan pahala seperti orang berpuasa. Yang kadang dikatakannya apa? Ya banyak musafir yang lewat di masjid kita yang akan berbuka, padahal dia semua yang melantak ya Pak. Ada yang bawa nasi Bu, yang rencananya untuk berbuka di masjid udah habis dipotong masyarakat tempatan. Etek limo, habis sama dia aja Pak. Tidak sampai nasi itu ke masjid Bu. Ngeri Pak. Jadi maka kadang saya memperhatikan program-program ini, kalau misalnya gagal dia jangan dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan jadi ladang uang jadinya Pak. Jadi ladang uang jadinya Bu. Jadi payah menemukan orang jujur di masjid aja udah susah. Orang rajin ibadah aja Bu, payah untuk jujur gitu. Jadi itulah gunanya kita berpuasa tuh, makanan yang halal aja kita tinggalkan karena Allah. Ada waktu makannya. Rela kita berlapar-lapar Bu. Cuman apa keajaiban yang kita rasakan? Waktu berbuka ada rasa kebahagiaan. Kemudian tubuh kita menjadi ringan Pak. Jadi rupanya setiap kepahitan yang kita alami dalam agama berbuah kebahagiaan. Itu sebetulnya bahasanya itu Pak. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi nih Bu. Bagaimana supaya kita bisa jadi orang yang bertakwa? Tentu ada caranya. Kalau kita coba mengusahakannya dengan diri sendiri sulit. Allah kasihlah jalannya. Apa jalannya? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Berani sedekah di saat lapang ataupun sempit. Ibu punya duit 10.000, tapi tidak ada kebutuhan lain. Datang tetangga Bu, ada duit ibu 10.000 untuk beli beras. Berani Bu kasih 10.000. Nih, itu namanya sedekah di saat sempit. Kalau sempat orang berani melakukan ini Bu, waduh,
Itu yang dibalas Allah sampai 700 kali lipat tuh. Udahlah hidup susah, berani pula sedekah. Jadi di Surabaya, Bu, ada sepasang suami istri. Dia ngontrak tempat jual makanan, nasi. Murah cuman Pak, 3 juta setahun. Cuman 7 hari menjelang jatuh tempo, duitnya baru 1 juta, Bu. Itu kurang 2 juta lagi, Pak. Sedang susah. Apa katanya ke istrinya? Abang ada dengar Ustadz ceramah, Dek. Sedekah yang paling bagus itu di saat kita sempit. Maksud abang apa? Kan kita sedang saat sempit nih. Duit 2 juta lagi kurang. Bagaimana kalau kita sedekahkan duit 1 juta nih? Jangan macam-macam abang, bang. Udahlah susah hidup, tambah habis lah dia. Aturan kurang 2 juta jadi kurang 3 juta. Dek, tidak mungkin Allah berbohong sama kita. Abang ada dengar Ustadz ceramah mengatakan manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah. Abang tidak usah bang dengarkan betul Ustadz tuh. Ustadz tuh dia ceramah pandai itu ya. Kadang lewat kotak infak diam aja dia. Betul pula Pak. Memang seringlah macam itu. Kadang kan banyak Bu. Ustadz ini dia ngomong bersedekahlah Bapak Ibu. Karena akan mendapatkan kemudahan, kemurahan rezeki. Sedekah yang terbaik adalah barang yang kita cintai. Apa yang kita cintai itu yang kita sedekahkan. Itu besar pahalanya. Rupanya anak Ustadz itu ada dengar Bu. Ingat deh, bapak aku ini cinta betul sama ayam bangkoknya di rumah. Pulang anaknya ke rumah Bu, dijualnya ayam bangkok bapaknya tuh. Uangnya disedekahkannya. Pas balik bapaknya ceramah Pak. Tengok kandang ayam bangkok kosong. Mana ayam bapak? Saya sedekahkan Pak. Ngapa kok sedekahkan? Kan kata bapak sedekah yang paling afdol itu barang yang kita cintai. Maka saya sedekahkan ayam bapak tuh. Saya jual, saya sedekahkan duitnya. Onde nak kaji itu untuk orang nak, bukan untuk kita. Itu yang banyak tuh Pak. Nyuruh sedekah bukan main lagi. Datang suaminya meyakinkan Bu. Itu kan bukan kata Ustadz, itu kan kata Allah. Satu kebaikan 10 kali lipat diganti Allah. Masalah Ustadz tuh tidak mau mengamalkan tuh urusan dia sama Allah. Jadi apa mau abang sekarang nih? Pokoknya abang mau sedekahkan duit 1 juta nih. Oke? Abang boleh sedekahkan duit 1 juta itu, tapi sebelum diganti Allah 10 kali lipat, jangan tidur di kamar. Di ruang tamu tidur jadinya Pak. Kata suaminya, sempat diganti Allah 10 kali lipat, dek, kan 10 juta tuh. Bayar sewa 3 juta, sisa 7 juta. Terserah, pokok sebelum diganti Allah jangan tidur di kamar. Berani suaminya Bu. Dia yakin Allah tidak akan mengkhianatinya. Disedekahkannya lah uang 1 juta ini kepada janda-janda tua. Pas besoknya tidak ada tanda-tanda dibalas oleh Allah. Udah lewat 1 hari, tinggal 6 hari lagi Bu. Hari ke-6 tidak ada juga. Hari ke-5 tambah tidak ada bayangan dapat duit Pak. Hari ke-4 apalagi, hari ke-3 nangis istrinya. Kan betul kataku Bang. Gimana nih orang punya rumah udah nelpon-nelpon, yang punya warung. Sabar aja deh. Pasti Allah ganti. Akhirnya Bu, di hari jatuh tempo Pak, di situ terjadi keajaiban Allah. Apa keajaiban Allah? Kena usirlah dia dari warung itu. Nah, itulah keajaibannya. Jadi jangan Bapak Ibu kira kalau kita sedekah tuh terus langsung diganti Allah. Enggak Pak, diproses dulu. Kena usir dia dari warung itu, tapi yang suaminya ini tetap senyum Pak. Sedikit pun dia tidak ada buruk sangka sama Allah Bu. Itu hebat mentalnya. Tidak ada dia merasa Allah mengkhianati dia, tidak ada. Gimana sekarang nih Bang? Ini kita kena usir nih. Udah jual aja styling, jual kosmos, jual piring, jual sendok, jual semua Pak. Sewa rumah Bu untuk 3 bulan. Kemudian untuk makan jual HP 2 biji. Istri udah menangis-nangis, azab kena marah. Itulah ada berapa kali aku bilang, abang tuh bandel, tetap juga sedekah. Dek, makin sulit kita di jalan Allah, berarti Allah mau gantinya bukan 10 kali lipat, tapi 700 kali lipat. Udahlah Bang, enggak usah Bang banyak cerita lagi. Udah salah macam-macam lah ngomong abang. Setelah 3 hari dia dikontrakan Pak,
Diajaknya lah istrinya jalan-jalan. Dek, jalan-jalan kita yuk. Pakai apa bang? Ya jalan kaki lah, pakai apa pula? Jalan kaki lah dia berdua Pak, pada panas tuh. Pas sedang jalan tuh Bu, nampak ada rumah mewah tulisan dijual. Dek, kita tanya rumah nih dek, abang udah miskin janganlah gila lagi bang. Mohon aku bang. Takut aku jadinya kalau abang seperti ini. Tak nyangka aku abang jadi gila. Itulah bang, salah kaji ya bang nih. Ngapa pula salah kaji? Apa salahnya kita tanya rumah nih? Kan cuma nanya aja. Masuklah dia ke dalam Bu. Pas tuan rumah tuh sedang memotong-motong rumput rumah tuh. Ditanyanya Bu, Pak mau dijual rumah nih. Ditengok bapak nih gaya, ini tukang pakang nih, nampak senda swallow Pak. Nanyalah rumah mewah. Tanpa perantara kata bapak. Beranilah suami ini ngomong Bu, saya yang mau beli Pak. Terkejut bapak nih Pak, berarti ini tampang susah duit banyak nih. Menangis istrinya Bu sambil mencubit perut dia tuh. Bang udahlah bang, malu aku bang. Kok gila gini ya bang jadinya, pakai apa bang mau bayar? Biar aja lah. Sampai kata tuan rumah tuh, terharu istri bapak, bapak mau beli rumah. Bukan terharu Pak, takut. Udah tahu dia Bu, dia udah gila suami aku nih. Berapa bapak mau jual rumah nih? Kata tuan rumah tuh 700 juta Bu. Ditawarnya 500 Pak. Bisa 500 enggak Pak? Oh berarti positif nih. Ini orang kaya nih, cuma kaya susah. Langsung ramah bapak tuh Bu, ayo Pak ke dalam kita dulu. Sampai dia di dalam Bu, dek rumah kita besok jangan boros-boros duit, jangan sembarang bang, udah lah bang, takut aku jadinya bang, pulang yuk bang. Datang tuan rumah nih bilang, oke saya setuju 500 juta, bisa ngasih DP dulu enggak? Kalau sekarang belum ada lagi Pak, nomor HP aja lah tinggalkan. HP enggak ada Pak, kurang ajar kalian nih, ngabiskan waktu saya aja, keluar diusirnya Bu. Tapi tambah kuat senyumnya pas dia kena usir tuh Bu. Jadi istrinya udah pasrah Pak. Udahlah nih, gila suami aku. Jalanlah dia pulang sambil nangis istrinya nih. Pas sampai di kontrakannya, rupanya ada orang pakaian Pemda Surabaya 3 orang Pak. Udah nunggu di kontrakan. Didekatinya, ada apa Pak? Itu warung kenapa ditutup? Iya Pak, kita nggak nyambung lagi. Ada apa Pak ya? Padahal masakan kalian enak, sayang juga ditutup, tapi oke lah, enggak masalah. Jadi gini, pengungsi lumpur Lapindo sekarang sudah mencapai 6.000 orang. Yang kasus sumur yang mengeluarkan lumpur tuh Bu. Kalian sanggup enggak memegang cateringnya? Untuk 6.000 orang 3 kali makan, berarti 18.000 bungkus satu hari. 18.000 bungkus Bu. Langsung kata suaminya, sanggup Pak. Tapi kami tidak ada dana di depan, kami yang membiayainya. Sedangkan 1.000 bungkus saja Bu ya, udah letih orang Pak. Ini 18.000 bungkus. Diajaknya lah orang-orang kampung tuh bantu dia Bu. Beli terpal, beli alat-alat masak, tanah lapang Pak untuk tempat masak tuh. Hanya waktu 1 bulan, berlaba bersih dia 1 miliar Bu. Karena sebanyak itu yang dikasih makan Pak, tiap hari. Apa katanya ke istrinya, dek? Allah tuh paling maksimal mengganti cuma 700 kali lipat. Ini kita dapat 1 miliar. Berarti 1.000 kali lipat. 300 nih harus kita sedekahkan. Disedekahkannya lah ke masyarakat 300 juta. Yang 700 juta diteleponnya bapak yang punya rumah. Kami jadi beli rumahnya Pak. Dibeli rumah 500, 200 juta. Kau beli alat masak. Kita bikin tempat masak di rumah. Sampai sekarang ini orangnya masih hidup. Siapa sepasang suami istri ini? Pemilik catering terbesar di Surabaya saat ini. Itulah sejarah dia kaya Pak. Bersedekah di saat sempit. Kita gimana mau kaya Bu? Salah masuk kotak infak aja lama menung ya Pak. Rencana ngisi 5.000 termasuk 50. Lama ditengok kotak tuh Pak. Anehnya kita Pak Bu, merenovasi rumah habis ratusan juta ikhlas. Habis pergi lebaran makan-makan jutaan ikhlas. Tapi kalau ke masjid berat betul rasanya. Kadang wirid ibu-ibu tuh Pak 2.000 kepanjang aja isi kotak infak tuh. Doa panjang lah Bu, mana bisa Pak. Nggak mempan Bu, duit 2.000 tuh doa panjang lah Pak.
Sedangkan anak kecil dikasih 2.000 balik, dia balik tidak cukup katanya Pak. Ini kok Allah 2.000 dikasihnya. Bapak Ibu tahu enggak ada pemandangan aneh di Arab Saudi. Rumah sakit di Arab Saudi rata-rata sepi dari pasien. Tidak ada pasien. Dokter banyak yang mengundurkan diri. Perawat hanya tidur-tidur aja di rumah sakit. Pas ditanya ke masyarakat sana, kalian tidak ada yang sakit? Mereka jawab ada. Tapi kalau kami sakit, kami yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Jadi kalau kami sakit, kami sedekah aja lebih besar daripada biasa. Itu yang membuat mereka jarang sakit. Makanya pas datang jamaah Indonesia, hidup darah dokter di sana. Ada kerja ada jadinya Pak. Karena orang Indonesia ini berduit umroh. Masjid dekat rumahnya sedang membangun, tidak dibantu ya. Saudara kandungnya susah, tidak tertolong sama dia. Tetangganya banyak yang susah, tidak terbantu sama dia. Dia sibuk soleh sendiri aja Pak. Berangkat sendiri, tidak ada gunanya Bu. Yang salut saya yang baru-baru ini, juragan Sultan di Bojongkoneng, 2 RT diumrohkan gratis Pak sama dia Pak. Bahkan 2 RT, itu baru soleh untuk bersama. Ini kita cobalah kita cek diri kita nih Bu. Mana yang lebih banyak kita kasih untuk jalan Allah atau untuk kita habiskan sendiri? Saya tahu jumlahnya itu di mana Pak. Jumlah rumah sakit di Pekanbaru. Awal boros saja udah 3 Bu, penuh pasiennya. Rumah sakit Safira dari 2 pintu ruko sampai sebesar itu Pak. Mana ada rumah sakit yang sepi di Pekanbaru? Bukan orang Pekanbaru ini tidak mau sedekah Bu, tidak imbang. Lebih banyak dihabiskan untuk diri sendiri daripada untuk ke jalan Allah. Makanya ramai rumah sakit tuh Bu. Coba sempat tahu orang Pekanbaru ini Bu, ada duit-duit tabungan dia. Ini masjid sedang membangun ya. Aku niatkan ya Allah, sembuhkan penyakit aku. Daripada habis untuk berobat aja kerja Pak. Bagus obat dengan cara yang dijanjikan oleh Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah berdusta. Tidak mungkin Rasulullah berdusta. Jadi saya sekarang ini asal nengok banyak rumah sakit ini pasti banyak yang pelit udah. Duit banyak, kurban 1 ke 17 aja tiap tahun Pak. Tidak imbang. Saya kaget Bu, di Masjid Al-Falah Darul Mutakin tuh ada satu nama 5 ekor sapi. Itu yang tahu orang pengajian tuh Pak. Dia tahu duit saya makin banyak, tidak mungkin saya 1 ekor sapi. Kita tiap tahun bertanya nama papa atau nama mama tahun ini Pak. Udahlah kaya Pak. Pelitlah lagi Bu. Istri ikut, suami ikut, anak berduit ikut. Seharusnya seperti itu Pak. Jadi kalau nyumbang ke masjid nih Bu ya, kadang kita tuh suka kita sebarlah proposal apa segala macam. Duit kita padahal ada di sini nih Pak. Contoh nih Bu, Masjid Abu Darda kan tidak jauh dari sini tuh. Masjid tanpa kotak infak. 1 orang yang membangun, 1 orang yang membiayai masjid itu. Kenapa dia berani seperti itu? Terasa sama dia keajaibannya Pak. Masjid An-Namirah, 1 orang yang bangun. Sekarang Bapak tuh bangun lagi di Rimbo Panjang, masjid yang sama bentuknya. Saya tanya, tidak diajak orang nyumbang Pak Haji. Rugi saya katanya Pak. Rugi dia, karena dia udah terasa keajaibannya Bu. Kita keroyok-keroyok terus saja, keroyok-keroyok merasa susah terus saja. Nanti cair nanti dari Pemko, cari itu aja yang ditunggu terus Pak. Padahal bukan kita tidak berpunya. Cobalah misalnya kita komitmen aja Bu ya. Misal untuk masjidnya 50.000 1 kakak tiap bulan. Kan tidak sampai 1.500 sekian tuh Pak. Mungkin udah besar Bu. Kalau 100.000 setiap bulan. Sedangkan uang sampahnya 20.000 tidak mau orang bayar kadang. Uang keamanan kadang ada berat juga tuh mau bayar. Itu kadang nih Bu ya. Makanya saya tidak heran kenapa rumah sakit banyak di Pekanbaru. Ternyata banyak orang yang pelit, banyak orang yang bakhil. Ini ada baru-baru nih Bu ya, nenek-nenek sakit udah diponis dokter. Rupanya ibu nenek ini punya tabungan 80 juta Pak. Di teleponnya Yayasan Tabung Wakaf Umat milik UAS. Saya ada tabungan 80 juta, tapi bisa enggak Ustadz Somad yang mengambilnya? Ini Pak, datanglah UAS ke sana. Kalau tidak salah saya nih informasinya. Sudah dikasih uang 80 juta ke UAS tuh, panjang umur nenek itu sekarang Bu. Sehat walafiat Pak.
Kadang Allah ini udah dinampakkan deh, cobalah kalian buat macam ini ya. Kenapa ndak ada yang mau? Ini sibuk juga disimpan emas tuh, ngapa mak nyimpan emas ya? Sakit-sakit besok payah. Udah disiapkannya untuk sakitnya dulu, Pak. Bagus kasih ke masjid kita, ndak usah perlu jauh-jauh nyumbang tuh, Bu. Ada yang di depan-depan mata kita nih ya. Sempat nyumbang komitmen aja orang nih, Pak ya, nyumbang ke masjid. Akan terasa nanti, Bu, perubahan rezeki seperti orang yang buka rumah makan gratis di daerah mana tuh, Bu. Hidupnya miskin. Nampak dia nenek-nenek pemulung, Pak, pincang-pincang. Rupa nenek itu terkena gula atau apa. Dia hidupnya susah, Bu. Dipeliharanya lah nenek itu, Pak. Semenjak dia merawat nenek itu berubah rezeki dia, Bu. Itu bukti, Pak. Makin memberi kita, makin banyak kita menerima. Jadi itu, Bu ya. Kenapa banyak rumah sakit di Pekanbaru ini? Sadari aja lah, introspeksi diri kita masing-masing. Coba aja lah tengok, Bu ya. Kadang ngundang orang makan sekali setahun aja pelit kita, Bu. Ini doa mau masuk puasa nih, Pak. Ngundang orang makan ke rumah, dikasih orang makan mihun, lontong, ikan teri itu pecal pakai telur sebelah itu, Bu. Itu doa banyak lah minta, Pak. Mau naik rumah baru, suami dapat jabatan, anak wisuda, parah betul. Apalah salahnya kasih orang makanan terbaik sekali setahun tuh, Bu. Udang galah, gulai kambing, cumi saus tiram, Bu ya. Kemudian apalagi ikan kakap merah yang besar tuh, Pak. Itu perhatikanlah tangan orang berdoa, Bu. Di atas semua tuh. Amin ya Allah. Ditengoknya juga udang tuh. Tambah kuat dia mengaminkan tuh, Pak. Ini kalau mihun, ikan teri, Bu, di lutut tangan orang berdoa, Bu. Amin ya Allah. Kadang sambil ngomong lah, nyesal lah kita kemari, Bang ya. Aku kalau tahu ini lauk jadi di rumah, maka enggak pernah berkah jadinya, Pak. Jadi kalau mau ngundang orang makan tuh, Bu, jadi saya kadang-kadang sedih juga di bulan-bulan mau masuk puasa tuh, Pak. Ustadz, nanti kita diundang bapak tuh, bapak tuh lauknya enak terus, Bu. Jadi akhirnya yang ngundang habis maghrib nggak makan orangnya dia, Pak. Awak keras juga mengundang orang makan, Bu. Tapi orang dikasih makanan yang biasa. Kalau nggak mampu jangan diajak. Akhirnya di rumah bapak tuh baru banyak orang makan. Aminnya ramai, Pak. Ramai yang aminkan tuh, Pak. Karena makanannya enak, Bu. Betul-betul dibelinya. Tempat rumah makan yang enak. Apa nggak kuat amin orang dibuatnya, Pak, kan? Ikhlas orang mengaminkan tuh, Bu. Tidak ada yang mengumpat satupun. Kadang awak udah terbilang kenyang perut saya, Pak. Tuh, Pak, tengok udang, Bu, hilang kenyang tuh balik, Pak. Kan karena jarang jumpa, Bu, kan. Jadi kita tuh berubah lah sekarang ini. Makin banyak kita berkorban di jalan kebaikan, makin besar pula Allah akan mengganti kita. Mana di antara bapak ibu yang sakit-sakit, cobalah buktikan nih, Bu. Tidak mungkin Rasulullah bohong, Pak. Ada uang tabung-tabungan di rumah, Bu. Berapa betul lah makan bapak ibu udah tua-tua nih. Kadang maka yang tertahan tuh malaslah anak ngasih-ngasih. Dia digerakkan Allah sendiri aja tuh, Bu. Kenapa anak saya tidak ada ngasih? Saya yakin pasti nenek ini pelit deh. Dia duit isi simpan-simpannya, Bu, sampai berayap duit tuh yang di bawah tuh, Pak. Tapi coba makin keluar makin banyak, makin keluar makin banyak. Gitu juga masjid saya perhatikan, Bu. Masjid kalau banyak programnya, ada pembangunan, ada ini, itu murah rezeki masjidnya, Pak. Karena uangnya terpakai. Tapi coba Bu Ibu tengok, masjid yang bertumpuk-tumpuk duitnya, tidak ada orang mau nyumbang. Orang kan tengok tuh, Bu, kadang berjalan dia. Oh, ini masjid tidak ada guna kita nyumbang, tidak terpakai duit kita. Jadi tidak ada efeknya ke jamaah. Tapi macam ini kesempatan betul nih, Bu. Ada saudara ibu, anak ibu kami sedang bangun masjid. Coba bawa kemari, niatkan untuk kesembuhan, untuk orang tua yang sudah meninggal. Coba tengok efeknya ke diri kita. Kenapa saya berani ngomong seperti ini, Bu ya? Ada di Madinah kejadian, bapak ini kena gagal ginjal kronis, Pak. Jadi membutuhkan donor ginjal. Donor ginjal itu bukan gratis, Pak. Berapa harga ginjal kalau diuangkan, Bu? $11.000, hampir 400 juta. Bapak ini orang mampu. Dia sakit tetap diikhtiarkannya. Di Mekah tidak ada yang cocok ginjal sama dia diagnosanya. Di Madinah tidak cocok. Rupanya dapat di Mesir, Pak. Ada yang cocok. Sepakatlah, Bu, tanggalnya tanggal berapa mau operasi. Berangkatlah bapak nih sama keluarganya ke Mesir.
Sebelum dia operasi, apa yang ditanyanya ke dokter? Pertemukan saya dengan orang yang mau menjual ginjalnya. Pas ketemu terkejut bapak ini, rupa anak perempuan umur 19 tahun. Kemudian ditanya oleh bapak ini, kenapa kamu mau jual ginjal kamu? Saya anak yatim piatu pak, adik-adik saya banyak. Mereka butuh biaya sekolah, saya mau bikin usaha. Apa kata bapak ini? Batalkan operasinya, kasih dia $11.000, kita pulang ke Madinah. Apa yang terjadi bu? Balik ke Madinah, bagus ginjalnya balik. Jadi makanya sepi rumah sakit. Bapak ibu nengok nanti bu, di Google sepinya rumah sakit di Arab Saudi. Keluar yang saya bilang nih pak. Tapi kalau di Pekanbaru jangan bapak tanya lagi pak. Tiap menit masuk orang terus bu. Itu udah menandakan pukulan bagi kita. Kok tidak yakin kalian sama aku, kata Allah. Aku bisa menyembuhkan penyakit kalian kalau kalian boros di jalan Allah ini. Jadi makin boros kita di jalan Allah, makin mudah hidup kita. Nah itu kalau mau jadi orang bertakwa. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Kendalikan amarah, maafkan kesalahan orang lain. Salah satu sifat Rasulullah itu bu ya, selama harga dirinya yang dihina orang, beliau tidak akan pernah marah. Kalau kita terbalik bu, kalau harga diri dihina orang itu ngamuk kita. Bu, kata ibu tuh, ibu ndak usah pakai lipstik warna merah, kulit ibu hitam macam dendeng belado ibu. Siapa yang ngomong? Ibu tuh yang ngomong bu. Tahu ndak dia berjilbab tuh kepalanya sulah tuh, bukan ndak tahu, saya langsung membalas pak. Dibilangnya kepala orang tuh colak, maka dia sering pakai jilbab. Ada dibalas ya bu. Jadi kita tuh kalau mau jadi orang bertakwa pak, bisa nggak kita dihina orang santai, direndahkan orang nyantai aja. Jadi bu, yang banyak membunuh orang waktu COVID kemarin tuh apa bu? Ketakutan yang teramat sangat. Itulah yang membunuh. 80% penyakit itu karena pikiran, hanya 20% karena makanan. Jangan disalah-salahkan makanan kita, kolesterol, jantung. Kenapa bapak-bapak banyak sakit jantung bu? Dia pergi pesta sama ibu. Pas bapak nih mau ngambil gulai daging, ibu larang, itu yang naik jantung bapak. Dia udah mau ngambil pak, kena marah pak. Nggak usah lah abang makan tuh lagi bang, sakit abang nanti aku yang bayar. Apa ndak memendam tuh pak? Ini daging udah terasa-terasa di mulut dilarang, itu yang buat jantung tuh. Diambilnya telur puyuh, jangan bang, kolesterol tuh bang, tuh tambah penyakit jadinya pak. Jadi apa hubungannya bu? Ternyata bisa pikiran itu membunuh. Apa kata Dr. Emoto? Orang yang pemarah, orang yang pendendam, orang yang tidak suka memaafkan kesalahan orang, orang iri hati, orang hasad dengki, hormon yang dikeluar di kepalanya ada dua, hormon kortisol dan adrenalin. Hormon inilah pemicu sakit stroke, jantung, darah tinggi. Itu kalau kita tidak bisa mengendalikan bu, tidak pemaaf, pendendam, iri hati, suka busuk hati sama orang, dua hormon ini di kepala. Tapi kalau kita santai, dihina orang lempang, tidak ada masalah, dimaki orang, diburuk-burukkan orang santai aja, difitnah orang nyantai aja, maka dua hormon yang keluar di kepala kita. Hormon serotonin dan endorfin. Ini hormon bahagia bu. Di kepala orang gila paling banyak nih pak. Karena orang gila pak, dia tidak pemasuk hati pak. Saya waktu ceramah di rumah sakit jiwa bu, yang saya tanya sama dokter apa, dok ada nggak orang gila yang kena COVID? Tak mempan Ustaz. Orang gila itu tidak mempan virus, darah bagus semua nih Ustaz, kolesterol oke. Ngapa gitu dok? Dia tidak itu yang dipikirkannya. Itu tiangnya pak, dia tidak itu yang dipikirkannya bu. Sejak itu itulah saya macam orang gila pak, tidak betul saya pikirkan itu. Yang jelas kata pemerintah pakai masker, kita pakai masker. Disuruh vaksin, kita lengkapkan vaksin. Setelah itu tawakal kepada Allah. Karena banyak yang takut tuh bu, akhirnya cocok penyakit itu semua pak. Makanya orang terdiagnosa COVID itu kecemasan yang teramat sangat. Akhirnya menjadilah dia sesuatu hal yang nyata. Ini saya buktikan pak ya. Di perut kita ini ada namanya primitive brain bu. Jadi dia paling mudah memakan informasi negatif hanya 3 kali. Jadi saya pernah membuktikan menyakitkan orang sehat hanya 3 kali informasi. Itu ilmiah pak.
Satu nunggu di parkiran, satu nunggu depan kelas, satu nunggu dalam kelas. Anak ini datang sehat walafiat pakai Vespa, Pak. Gedeng. Sampai di parkir. Setelah dia parkir, datang yang nunggu di parkiran tuh. Pucat muka kau nampaknya. Kalau sakit mending kau pulang aja lagi. Enggak, aku sehat. Satu kali baru tuh, Bu. Sampai depan kelas, datang depan kelas. Kau demam mungkin enggak. Kok agak pucat muka kau? Iya, agak enggak enak badan aku. Baru 2 kali baru tuh, Bu. Datang yang dalam kelas, kau mending pulang kau lagi. Nanti pingsan kau, nanti enggak ada yang ngantarkan. Iya, tolong izinkan aku nanti ya. Sakit jadinya, Pak. Itulah bahayanya menerima informasi negatif tuh. Ini batuk aja orang 3 kali di masjid berdenyut jantung, Bu. Positif udah. Sampai hilang rasa kasih sayang, Bu. Ada ibu-ibu sedang makan Indomie sama istri, sama suami, sama anak. Datang ibu nih bilang, kok enggak terasa sama mama bumbu Indomie ini? Lari langsung suami sama anaknya, Pak. Rupanya lupa ibu tuh masukkan bumbunya, Bu, tapi piring. Pak. Suami udah jauh lari, Pak. Itu yang membunuh tuh, Bu. Itu ada di Pekanbaru nih kemarin, suaminya kena COVID. Karantina di lantai atas. Ibu nih sama anak-anak di lantai bawah. Tiap keluar suaminya diamuknya, Pak. Masuk abang dak, mati orang nanti abang buat, masuk. Kena itu tuh lah bapak tuh mati itu, Bu. Kena omel istri tiap hari, Pak. Asal keluar kena marah. Jadi itu ingat, Bu. Jadi kalau kita tidak pemasuk hati, Bu, dihina orang kita santai, kuat fisik kita ini jadinya, Pak. Tidak ada yang jadi pikiran sama kita, Bu. Itu dulu cucu Rasulullah Ali Zainal Abidin, Bu. Dia dimaki-maki orang, Pak. Kita ini gimana mau sok suci, Bu? Rasulullah aja yang Habibullah dihina-hina sama orang. Apalagi orang macam kita nih. Kita letih melurus-luruskan aja, Bu. Sebetulnya gini informasi. Kan letih kita tuh, Pak, melurus-luruskan mulut orang. Mulut orang banyak, telinga kita 2. Bagus tutup telinga nih lagi, Bu. Mau dijelaskan ke orang satu-satu. Buang-buang energi, Bu. Karena apa kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah? Orang yang membencimu, sebaik apapun kamu dia tetap akan benci. Misalnya kita ngurus masyarakat nih, Bu, pengurus masjid. Itu banyak yang komen negatif. Mau kita ngomong ke orang satu-satu. Orang tidak suka itu memang tidak akan suka, Pak. Sebaik apapun kita. Kalau orang yang suka sama kita, tidak pun kita jelaskan dia tetap akan suka, Bu. Jadi tidak mungkin kita menutup mulut banyak orang. Yang kita harus lakukan adalah tutup telinga kita. Jadi ketika cucu Rasulullah dihina orang, Bu, apa kata orang mau mukul orang yang menghina itu? Apa kata cucu Rasulullah? Jangan dipukul. Hinaan dia terhadap aku tuh sedikit dia baru tahu buruk aku. Asli aku banyak dia tidak tahu. Seharusnya kita mikirnya gitu, Bu. Jadi aman hidup kita nih jadinya. Tidak pemasuk hati kita, Bu. Nah kalau kita pemaaf, tidak suka dendam sama orang, tidur tidak membawa masalah. Tidur kita jadi enak dia, Pak. Kalau tidur sudah enak, Bu, ketika kita bangun, keluar HGH, Human Growth Hormone, hormon awet muda. Jadi cerah wajah kita jadinya. Maka saya heran nengok bapak ibu nih, wajah cerah aja. Macam orang umur 25, 18. Karena apa? Pemaaf, Pak. Kalau kita pemaaf tuh maka kita hadir malam ini kan, Pak. Karena kita tidak ingin ada dendam. Kita tidak ingin ada berenak-enak hati. Dan itu terbukti loh, Pak. Bapak nih ya, tengok orang-orang yang sebaya bapak, kawan-kawan bapak yang tidak sholat, yang tidak apa, tengok udah uzur-uzur semua, Pak. Tapi tengok nih yang banyak nih, ada datuk kita, ada sesepuh kita. Nampak sehat macam nenek itu tetap ke masjid sehat, Pak. Sedangkan mungkin yang dibandingkan dengan usia-usia sesepuh-sesepuh kita ini, Bu, udah banyak yang uzur, Pak. Udah banyak yang payah, betul. Jadi kalau kita pemaaf, lempang hati, hidup kita pasti akan bahagia jadinya. Ada yang menjadi menteri perminyakan di Arab Saudi sekarang itu, namanya Naim, Pak. Dia dulu tuh buruh rendah, Bu, pekerja kasar di perusahaan minyak Arab Saudi. Dia sering dimaki-maki sama bosnya, sering direndahkan. Setiap kali dia dimaki bosnya langsung dia berdoa, ya Allah ampunilah bos aku. Dia tidak salah ya Allah, aku yang salah. Itu yang hebat.
Kalau kita kan, aku lah dimaki-maki, aku kalau ndak bos aku tinju dari mulutnya. Kan kita gitu. Dia ndak bu, didoakannya terus. Begitu juga dengan ibu-ibu di Madinah, di Mekah tuh bu. Makin marah sama anak, makin bagus doanya bu. Kalau kita nih bu, payah kita macam itu pak. Kalau anak nakal, pulang kau, pulang. Pulang kau mati kau mama buat. Itu ndak pulang anak tuh pak. Pulang mati bu, itu lari dia. Jadi bu ya, kalau orang tua di Arab Saudi itu makin nakal anak, apa doanya bu? Ya Allah, jadikanlah anakku imam Masjidil Haram. Kalau anak laki-lakinya nakal itu doa. Kalau kita kau tahu kau macam ini besar kecil kau bunuh kau. Itu yang dapat. Apa nak rusak-rusak anak kita ini jadi habis kena kutuk-kutuk aja dari kecil kan bu ya. Kita kadang-kadang aneh bu, dimarahkan anak menjawab dia menjawab juga kamu lagi. Diam-diam, dibarahin orang macam orang bisu kau. Menjawab lah kau sikit. Akan tambah salah dia pak. Kemarin jawab kena marah. Sekarang diam aja kena marah juga. Nah jadi bu ya. Doa dia yang kedua apa bu? Ya Allah. Kalau aku jadi orang besar suatu hari nanti. Aku tidak akan mau berkata seperti ini kepada bawahanku. Itu doa dia yang kedua. Yang ketiga terpikir ya bu. Bagaimana supaya aku jadi orang besar? Aku harus kuliah lagi. Kuliah dia pak, diperminyakan, lulus dengan nilai yang baik bu, dikembalikan dia ke perusahaan minyak Arab Saudi, meningkat karirnya sampai dia jadi menteri perminyakan di Arab Saudi, pimpinannya jauh di bawah dia pak, menggigil minta maaf ke meja dia, maafkan saya Pak Naim, saya pernah salah sama bapak, saya sering memaki bapak, saya sering menghina bapak, saya sering merendahkan bapak, saya betul-betul minta maaf. Apa yang dilakukan Naim nih bu? Tegak dia pak, dipeluknya bosnya itu. Saya justru ingin berterima kasih sama bapak. Kalau tidak bapak hina saya dulu pak, tidak mungkin saya jadi seperti sekarang. Besar jasa bapak terhadap saya. Itu dia pak. Itu yang muslim sejati itu. Kalau sempat itu terjadi di Pekanbaru tuh bu, jauh pindahnya tuh pak. Sampai pensiun tidak dapat jabatan tuh kalau yang memaki itu pak. Tapi inilah hati orang muslim tuh bu ya. Dia pemaaf. Dia tidak mau berdendam. Bagaimanapun orang menyakitinya. Jadi mudah-mudahan kita akan dijadikan Allah hamba-hambanya yang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.